Kalau mahasiswa belajar sambil ngerjain project real, Yes. pasti dapat feel-nya. Itu namanya project based learning, bukan Iya. project-projectan based learning. Hmm. Tetapi filosofi kita adalah mencetak calon pemimpin yang bisa nukang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama dalam podcast Kaki Lima Pendekar Bisnis yang diproduksi oleh UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Negeri Padang. Kali ini bersama saya Dr. Nofrion MPD dan kita memiliki tamu spesial. Beliau adalah Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kita sapa dulu Pak Wikan Sakarinto, ST, MSc, PhD. Selamat datang Pak Wikan. Terima kasih Mas Dion atau Pak Dion. Oh iya, Kita panggil Mas Dion aja ya. Mas Dion boleh. Saya juga panggil Pak Wikan aja. Tidak panggil Silakan. Pak Dirjen ya, Pak Wikan saja. Oh iya, karena siapa tahu mungkin 5 tahun lagi sudah bukan dirjen lagi. Ya. Iya. Ya, Mudah-mudahan terus meroket Pak ya, meroket karirnya. meroket dalam artian bermanfaat bagi rakyat dan Amin. sesama manusia. Ya Rabbal Alamin. Kita doakan seperti itu. Baik, pemirsa, Pak Wikan, Dirjen kita ini masih sangat muda. Dan barangkali bisa dikatakan beliau adalah salah satu the rising star generasi muda Indonesia. Saya itu kayaknya perlu dikoreksi. Oh, kenapa? Karena rising star itu biasanya kalau nggak pemain bola Uh-uh. atau penyanyi baru. Oh, penyanyi baru. Tapi kalau untuk ukuran generasi 70-an yang sudah bisa masuk di eselon 1 kementerian, saya kira itu satu hal yang luar biasa, Pak. Iya, kalau itu berarti baru dapat jatah untuk mengabdi untuk bangsa dan negara. Oke, tapi Pak Wikan telah mewakili kami generasi muda, Pak. Mudah-mudahan. Oke, Pak Wikan, ini dalam podcast ini kita tujuan utamanya adalah memotivasi mahasiswa, mahasiswa UNP khususnya dan juga Cocok khalayak itu. umum Cocok itu. untuk menumbuh kembangkan jiwa entrepreneur, wirausaha. Oke. Dan kita mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Dirjen ini bisa semakin memacu semangat mereka untuk menjadi entrepreneur. Amin. Moga-moga Moga. acara kita ini nanti akan melahirkan bibit-bibit baru yang kelak jadi unicorn yang lahir dari UNP. Amin. Pak, ini sewaktu Pak Rektor bilang bahwa Pak Dirjen akan hadir sebagai narasumber kita, saya terus terang nih, kan saya ini di pendidikan akademik, ini Dirjen Vokasi. Aduh, belum terlalu kenal Pak. Akhirnya saya coba searching dan dapat info juga nih dari Ibu Kepala UPT kita, Ibu Asmari Lasri, kalau Bapak itu juga seorang YouTuber. Nah, mulai deh saya coba searching gitu ya. Nah, dari channel Public Speaking UGM, saya dapat informasi kalau Bapak selain Dirjen nih Pak ya, adalah seorang produser film, juga seorang YouTuber, dan juga seorang public speaker handal, katakanlah expertnya public speaking. Ini boleh cerita Pak, bagaimana Bapak menjalani keseharian di luar sebagai Dirjen nih Pak ya, sebagai YouTuber. Berarti 3 tadi ya. 3. Public speaking, produser, YouTuber. Saya harus klarifikasi. Kenapa? Yang public speaking kayaknya enggak juga deh. Tapi kalau YouTuber iya. Oke, kita mulai dari YouTuber Pak. Kalau produser ya kadang-kadang. Oke, YouTuber. Saya memang passion, Mas Dion. Saya sangat passion untuk menampilkan konten-konten saya untuk anak-anak muda. Itu passion saya. Yeah. Jadi saya acting sendiri, syuting sendiri, ngedit sendiri dengan komputer saya, upload sendiri, saya kelola sendiri YouTube saya itu. Tapi saya lihat ada 2 channel Bapak. Oh iya, satunya itu setelah saya pindah ke Jakarta, kemudian Kemendikbud, teman-teman dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi merasa kayaknya perlu deh Pak Dirjen punya official akun YouTube untuk yang Dirjen, maka dibikinlah yang baru itu. Kalau yang ratusan ribu. Kalau yang ratusan ribu udah saya bikin 3 tahun. Saya bikin lama akun itu, tapi saya baru fokus, saya garap baru 2,5 tahun yang lalu. Dengan nama Wikan Sakarinto. Wikan Sakarinto atau kadang-kadang
Kalau di search itu isigood.com. Karena saya pernah punya koran online namanya isigood.com, tapi sudah bangkrut. Akhirnya yang bertahan konten kreatornya. Iya. Oke, boleh disampaikan juga Pak Wikan perbedaan konten dari kedua channel YouTube Bapak ini? Kalau kontennya tidak sama, meskipun ada yang beberapa yang sama, seperti film Reunion yang saya tulis sendiri itu. Film Reunion episode 1 dan mungkin moga-moga sampai episode 10 itu sama, tapi sisanya beda. Beda. Kalau yang akun saya pribadi itu adalah kegiatan-kegiatan pribadi saya. Jadi misalnya dulu saya sebagai dekan vokasi UGM, kalau dekan-dekan yang lain duduk di depan ketika wisuda kan duduk depan itu. Iya. Kalau dekan-dekan yang lain duduk di depan, ini mahasiswa yang di wisuda di depannya itu. Dekan lain mungkin baca laporan atau mereview jurnal. Kalau saya dekan vokasi, saya sibuk gini gitu. IP ke-4 dari kedokteran UGM, tepuk tangan. Nah, saya ngidupin kamera gini aja. Nah, dari beberapa video itu kok ya, saya nggak tahu ya algoritma YouTube itu seperti apa, sehingga beberapa video saya yang wisuda UGM itu saya edit dengan agak simpel saja. Itu penonton ada yang 3,5 juta, ada yang 3,1 juta view dan sebagainya. Jadi itu lebih ke konten-konten private pribadi saya. Oke. Tapi sangat diminati. Mungkin karena faktor Wikannya juga kali Pak. Ini channelnya. Tapi gini ya, ya bisa jadi sih. Tapi gini, saya nembak pakai kamera, kemudian nanti saya edit, itu saya edit dengan segenap hati gitu. Saya benar-benar pengen mengedit, saya ingin persembahkan yang terbaik untuk audiens. Nah, film-film saya, video-video editan saya itu meskipun saya edit dengan waktu kadang hanya 5 atau kadang 15 jam, tapi saya edit sendiri ya. Mungkin ketika tersaji ke audiens, saya tuh pengen perfeksionis ya. Nah, mungkin dari situ storyline juga saya ubah-ubah sedikit. Mungkin dari situ penonton tertarik. Saya passion betul. Saya passion Mas Dion. Saya sangat passion ngedit film. Saya sangat passion ngevlog gitu. Luar biasa. Dan saya nggak kuliah dulu. Nggak kuliah bidang itu. Nggak kuliah bidang multimedia. Karena di sini informasinya Bapak S2-nya itu di Department of Mechanical Engineering, University of Twente, Belanda, dan ada 2 ya Pak ya, Dortmund University, Jerman. Teknik mesin di Jepang, S3 di juga Kobe University. Ya, lebih ke teknik manajemen manufacture. Tidak punya tim khusus untuk channel ini? Practically 90% saya sendiri semua. Jadi artinya karena saya passion. Mulai dari passion sendiri. Do what you love and love what you do. Good. Itu poinnya. Itu poinnya. Saya pokoknya saya persembahkan, ada yang nonton, saya udah seneng. Kalau saya dapat pendapatan YouTube, itu bonus saja. Bonus. Makasih, Pak Wikan. Lanjut, ini produser film, Pak. Ini aslinya itu waktu saya jadi dekan, ada dosen di vokasi yang juga gila, dosen prodi multimedia dan film di UGM. Dia bilang, Pak Wikan, kita bikin film loh, layar lebar. Wah, apa? Saya seneng kalau ketemu anak-anak muda, dosen-dosen muda yang gila itu. Saya malah bingung kalau dosennya itu waras-waras ya. Waras itu maksudnya dalam tanda kutip lurus. Gimana ya? Apa ya? Kebanyakan mikir gitu, akhirnya nggak berani melangkah gitu. Takut melangkah. Padahal nggak melangkah sama sekali. Ini dosen gila, udah nggak pernah. Sudah nggak punya duit, ya kan, nggak punya daya dukung, pokoknya bikin film layar lebar, itu kan gila. Ya udah, saya temenin gila aja. Itu tentang apa dulu filmnya, Pak? Science fiction, judulnya Tengkorak, bukan film horor, tapi ke fiksi ilmiah. Dan dalam waktu yang lama sekali 4 tahun, jadilah film itu. Bintang film nggak dibayar, kamerawan nggak dibayar, kru nggak dibayar, editor nggak dibayar, cuma dibayar nasi Padang aja. Ini sekarang di Padang. Dulu tuh dan hanya dibiayai dengan gaji PNS kita. Nah, itu namanya orang gila nekat. Tapi saya bilang ke Pak Yusron, Pak Yusron, kalau saya gabung, saya nggak mau setengah-setengah. Meskipun kita nggak punya uang, kita nggak punya apa-apa, kita harus jadi. Dan kita akhirnya jadi kampus kedua di Indonesia yang bisa membuat film layar lebar dan ditayangkan di bioskop setelah Amikom membuat film Battle of Surabaya. Tapi juga pernah ikut kayak festival di beberapa negara. Iya. Dan jadi best nominee. Kita sempat, dan resminya kita film Tengkorak fiksi ilmiah itu premiernya di San Jose di Amerika. Karena kita menjadi salah satu nominasi best film di Cinequest
festival, International Film Festival di Cinequest. Wah, keren. Dan officially kita premier di San Jose, dan akhirnya pulang 21 dan CGV juga bersedia untuk menayangkan di beberapa puluh layar bioskop di beberapa kota. Oke. Makasih Pak Wikan. Ini inspirasi bagi kita semua ya. Jadi kebiasaan rutinitas kita boleh punya rutinitas formal, tapi bukan berarti saya ingat ketika kita merender kan itu banyak CGI-nya, banyak green screen-nya kan harus di-render. Ketika kita dikejar untuk tayang di Cinequest atau ke bioskop di sana, terus kita ingat ternyata komputer kita nggak kuat. Saya bandingkan aja sudah. Beli komputer yang harganya kalau nggak salah 80 juta. Dah. Waktu itu saya juga bingung ya, udahlah. Nah, gimana lagi? Ya udah, akhirnya kita beli komputer yang harga 80 juta. Ya macam-macam. Setelah kita mendapatkan pemasukan dari bioskop, ya akhirnya bintang film utamanya kan cewek itu udah menikah. Kita pesen jangan hamil dong, jangan hamil. Akhirnya dia nggak hamil 4 tahun. 4 tahun produksi. Menyelesaikan produksi itu. Tapi kalau beranjak dari semangat awal dari film Tengkorak ini untuk apa tujuannya? Memang untuk sains saja. Teaching factory, teaching industry-nya vokasi UGM. Kalau mahasiswa belajar sambil ngerjain project real, pasti dapat feel-nya. Itu namanya project based learning, bukan project-projectan based learning. Kalau project-projectan based learning, produknya itu tidak dihilirkan di pasar. Misalkan praktek pengelasan, ngelas, jret, 2 besi dilas, jret. Udah Pak, udah project Pak, oke. Setelah dilas, besinya buat apa? Ya dibuang Pak Wikan. Nah, cuman buat latihan. Selesai projectnya. Itu namanya bukan project based learning Pak. Itu namanya project-projectan based learning. Project nggak jelas. Harusnya kalau mau ngelas atau praktek bikin animasi itu pesanan real dari pasar. Nah, itu latar belakang teaching industry di salah satu prodi di UGM, vokasi UGM. Kalau mau bikin film ya harus dihilirkan ke pasar. Harus diterima di tengah masyarakat dan harus ditonton dan harus banyak. Mendapatkan income tentunya. Itu belajarnya ibarat belajar berenang nyemplung ke samudra. Enggak cuma belajar berenang cuma icik-icik di pinggir kolam aja. Berarti memang sekarang di kementerian kita memang mengharuskan case method dan team based project itu case based learning, project based learning, bukan project-projectan based learning. Baik Pak. Ini kita kalau tadi kita mungkin agak sedikit santai dengan YouTuber, dengan produser film, sekarang kita mau tahu ini serius sekarang, agak serius sedikit, Pak. Agak serius sedikit. 4 tahun sebagai dekan sekolah vokasi UGM. Ini kabarnya sukses berat loh, Pak. Oh, gitu kayaknya kabarnya harus diklarifikasi itu. Suksesnya sih ya ringan-ringan aja. Sukses berat ya. Itu tim kreatifnya harus diklarifikasi itu. Kayaknya sih belum sukses ya. Jadi mengimplementasikan teaching industry dalam rangka mewujudkan link and match antara pendidikan vokasi dengan dunia kerja. Jadi antara bagaimana relevansi antara vocational knowledge dengan school of knowledge. Nah, ini kita ingin tahu nih Pak, beberapa best practices Bapak ketika menjadi dekan. Konsep yang saya usung adalah link and match. Link and match itu sudah istilah lama. Sejak tahun 80-an, Prof. Hardiman sudah menggemakan link and match. Link and match. Nah, di era saat ini, mari kita lanjutkan link tetapi ya match. Jangan link, tapi nggak match. Link, tapi lulusannya mengejarkan industri. Link, udah MOU, ya kan, sudah MOU, tapi kurikulum nggak di-matching. Link, tapi yang ngajar nggak ada dari industri. Link, magang nggak dirancang dari awal. Nah, itu nggak match. Maka link and match, konsep saya adalah link and super match itu nggak cuma tanda tangan MOU, foto-foto masuk koran dan berani, oke aku udah link and match. Enggak. Link and match itu kurikulum dan benar-benar kurikulum gabungan antara industri dan kurikulum kita. Blek, gitu. Sudah. Kurikulum mereka masukkan ke sini, training-training mereka masukkan ke kurikulum kita. Itu ibarat makanan, resepnya dibikin bersama. Setelah resep dibikin bersama, mereka juga harus kita ajak masak bareng. Betul. Resep bikin bersama, masak bersama, cicipin bersama, dimagangkan. Setelah dicicipin, cocok. Setelah lulus, dicap bersama. Tidak cuma ijazah kita, tapi sertifikat kompetensi dari mereka. Cocok diambil, dimakan.
gitu. Itu dikembangkan sendiri atau Bapak terinspirasi juga dari praktik di luar atau gimana waktu itu? Ya itu ide saya memang. Oh, Itu ide saya. Kita nggak bisa masak makanan ke industri yang mau makan, tapi kita nggak tahu mereka mau makan apa. Jadi link and match. Link and super match, mereka mau makan apa? Saya bikinkan, mau gado-gado, ya bikin gado-gado, jangan bikin nasi pecel. Oke. Iya kan? Jadi saya yakin ini 4 tahun seperti itu dengan kesuksesan seperti itu, mungkin ini jadi catatan poin makanya maju ke Jakarta ya, Pak? Kalau nah, itu ceritanya panjang. Oh, panjang. Tapi gini, kalau ditanya apa yang paling tidak pernah saya lupakan saya ketika jadi dekan UGM, Oke, setelah saya punya link and match, itu kan baru konsep. betul. Saya tutup seluruh D3. D3 ditutup semua. Saya stop penerimaan mahasiswa baru D3. Itu kenapa? Ya Mas Dion punya anak ya. Saya Saya doakan anaknya masuk D3 mau nggak? Mikir. Ya soalnya mohon maaf juga, kalau D3 itu biasanya kalau nggak Lah iya. Masuk D3 itu karena gagal masuk S1. Oke, Mirip oke. seperti saya. Saya masuk D3 UGM karena saya nggak terima di S1 teknik mesin UGM. Tapi anyway gini. Saya waktu itu memang agak frontal ya. Dalam waktu sangat cepat saya minta ke teman-teman, ayo D3 itu di stop saja. Kemudian kita buka sarjana terapan. Kita akan fokus pada sarjana terapan dan S2 terapan, tetapi ngebukanya harus dengan link and match full tadi itu. Kurikulum bikin bersama dan sebagainya. Ternyata tidak seluruh teman-teman saya pede gitu. Pak Dekan, ini D3 kita kan sudah laris ya. Kalau D4 kita nggak laris gimana? Iya. Resistensi dari beberapa pihak ya. Besar. Akhirnya saya ajak teman-teman yang memang sepemahaman dengan filosofi D4 ini. Bagi yang nggak setuju ya sudah. Saya pikir ya kenapa dulu milih saya jadi dekan kan gitu aja. Iya. Loh, saya dulu nggak jagoin dekan. Saya dipaksa untuk maju. Saya suruh kampanye, nggak usah, saya nggak mau kampanye. Loh, Pak Wikan, kan calon lain kan pada kampanye. Udahlah, kalau nggak suka sama saya, nggak usah milih saya, simpel. Iya. Ternyata saya kepilih. Oke, let's do in my way atau in our way. Ya kadang-kadang nggak disetujui. Nah akhirnya saya benar-benar mati-matian memacu, akhirnya terbukalah 20 sarjana terapan yang link and match. Dan ternyata pendaftarnya melonjak tinggi. Ada yang 1 D4 itu pendaftarnya 1:120. Wow. 1:112. 1:100. 1:50. Jadi dengan meningkatkan Dan strata itu ya. banyak yang milih pilihan 1. Iya. Kalau D3 rata-rata pilihan 2 atau pilihan 3. Oke, itu barangkali satu best practices juga ya. Menutup D3, lalu ada solusinya. Iya, D3-nya kita stop penerimaannya, kita phasing out, tapi kita buka D4 yang link and match dengan industri. Oke. 1 D4 baru minimal harus 5 industri Wow. nikahnya. Nikahnya. Ternyata bisa. Bisa ya. Nah, itu mungkin yang saya tidak akan pernah lupa seumur hidup saya. Baik. Pemirsa, kita masih dalam bincang-bincang dengan Dirjen Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Pak Wikan Sakarinto, ST, MSc, PhD. Tadi kita udah dengarkan best practices beliau ketika menjadi dekan Sekolah Vokasi UGM. Ya, itu bukan berarti itu best nekat saya. Best nekat. Tapi saya punya visi ya. Dan ternyata setelah banyak D4 terbuka dan laris, teman-teman yang tadi yang nggak setuju D4 pada ngusuli D4 baru. Saya mikir dulu nggak mau Pak, sekarang pada saya agak stop, malah sekarang pada semangat buka D4 nikah sama industri. Oke, baik. Pak Wikan, kita masih lanjut lagi nih. Ya, mau sampai jam 12 malam juga boleh. Krunya pasti siap ya, mudah-mudahan. Ini bertepatan dengan upacara wisuda UNP yang kemarin ya Pak ya. Kita Tadi saya jatahnya. tadi ya. Ya. Itu Bapak meresmikan Sekolah Vokasi UNP. Dan pada saat itu Pak Rektor juga sampaikan UNP punya 20 program studi vokasi dan rencananya nih Pak Wikan ya tahun 2024
itu akan membangun sekolah vokasi kampus barunya di Taro City di Padang Pariaman. Yang sampai 100 hektar lebih. 150 hektar ya. Nah, ini apa pesan dan harapan Bapak untuk UNP? Harapan saya mohon dalam setahun 2 tahun vokasi UNP harus lebih bagus daripada vokasi UGM. Wah, amin ya rabbal alamin. Harus lebih gila daripada saya. Ya, tentunya nanti D3 jadi D4, kemudian link and match-nya kuat, nggak cuma MOU doang, 8+I tadi, link and match komprehensif. Kemudian ada banyak nanti dosen-dosen praktisi dari industri mengajar di sini, di vokasi UNP. Teaching Factory nanti melebur di dalam project based learning, dan itu menjadi basis kurikulum pembelajaran. Kurikulum yang membuat anak-anak vokasi UNP itu belajar sambil mengerjakan project real, project based learning yang akan menjadi pilarnya Teaching Factory. Dan nanti produk-produk dari Teaching Factory, vokasi UNP akan menjadi produk kebanggaan Indonesia, bermitra dengan industri, dan bisa jadi menjadi produk ekspor kita yang lahir dari talenta-talenta, researcher, dosen-dosen, dan mahasiswa vokasi UNP yang berkolaborasi dengan dosen-dosen dari S1, S2, S3, dan mahasiswa S1, S2, S3. Oke, luar biasa. Tidak ada kompetisi di dalam negeri. Sinergi. Kita berkompetisi dengan luar negeri. Kalau kita berkompetisi dalam negeri, saling mengalahkan, saling membunuh, itu bukan filosofi. Oke, Pak Wikan. Tadi yang saya tangkap itu ada resistensi ya Pak. Ketika Bapak mencoba mengoperasionalkan ide-ide dan gagasan itu, ada resistensi. Ini barangkali kita kalau bicara resistensi dari kolega, itu kan bagaimana mengubah mindset ya. Ini kita boleh gali lebih dalam nih, strategi khas Bapak ini untuk mengubah mindset dari orang-orang di sekitar Bapak. Wah, ini pertanyaan yang berat ini. Kalau tadi pertanyaan cuma kiloan, sekarang tontonan ini pertanyaan. Memang yang paling berat itu mindset ya. Yang paling berat mindset. Jepang hancur di tahun 45, hancur lebur bangsa Jepang. Sekutu menghancurkan seluruh infrastruktur di Jepang, seluruh peralatan perang Jepang hancur, industri Jepang dihancurkan, dilumpuhkan semuanya. Tapi Jepang tidak mati, tidak hancur di tahun itu. Karena apa? Manusianya. Manusia Jepang yang tidak mau kalah dari bangsa lain. Manusia Jepang yang tidak mau menjadi sekedar pembeli produk-produk bangsa lain. Nah, makanya saya lebih meyakini vokasi ini dibangun jangan berorientasi pada fisik dan alat dulu. Tapi berorientasi pada mindset, leadership, dosen-dosen dan pemimpin-pemimpin vokasi. Dan mahasiswa vokasi. Jadi manusianya dulu dibangun. Kurikulumnya dibangun dengan link and match. Sehingga nanti 100 hektar lebih itu akan menjadi infrastruktur yang memang nyawanya sudah siap. Ini kayaknya harus minum dulu ya. Minum. Ya, silakan. Ada logonya ini. Ada logo. Silakan Pak. Jadi itu. Jadi saya berharap sekali vokasi UNP ini dibangun dengan by design. Kerjasama luar negeri sudah juga disiapkan, link and match sudah disiapkan, SDM disiapkan dengan sekumpulan orang-orang gila yang kreatif tadi itu. Masuk jadi dosen vokasi UNP. Tapi punya visi ke depan, punya semangat nggak mau kalah, punya semangat untuk menuntaskan apa yang sudah dimulai. Ketika Bapak mencoba untuk melakukan ide-ide seperti itu sekolah vokasi itu apakah ketika di awal didirikan, dosen-dosennya itu direkrut khusus untuk sekolah vokasi atau memang datang dari dosen-dosen yang telah ada juga? Vokasi UGM itu kan didirikan di 2009. Itu sudah ada 2 kelompok bidang yang sudah punya infrastruktur dan SDM sudah sejak lama, yaitu kelompok teknik dan ekonomi. Itu ada 6 prodi. Tapi puluhan prodi yang lain atau belasan prodi yang lain itu akhirnya ya, yang pindah cuman prodi dan mahasiswanya. Dosennya tetap stay di fakultas S1. Sehingga kita dulu di awal-awal 2009, saya masih di Jepang waktu itu ya. Kita benar-benar struggle dengan kecepatan tinggi untuk merekrut SDM, tetapi jangan asal rekrut ya. Karena nomor 1 SDM. Mau klubnya namanya Barcelona, kalau Messi dan teman-temannya pensiun, ya sama kita kalah juga itu. Ya kan? Memang nomor 1 manusianya. Tapi memang sistem networking memang juga berpengaruh gitu. Nah, makanya saya harap vokasi UNP ini nanti benar-benar bisa by design to prepare SDM, human resource yang
punya passion, bergairah, mencintai vokasi, mirip menikah dengan cinta, Mas Dion. Betul. Gimana rasanya menikah tanpa cinta? Saya nggak tahu Oh, rasanya. nggak tahu. Karena kita mencintai istri kita masing-masing ya. Tapi betul. kalau sampai bangun vokasi nggak ada passion, berat. Oke. Jadi kuncinya kalau sekolah vokasi ini mungkin pelajaran juga buat dasar UNP berkembang ya. Jangan terlalu fokus kepada alat, kepada tapi ke mindset SDM yang terlibat. Mindset leadership dan soft skill karakter SDM. Oke. Itu yang nanti juga akan mempengaruhi kurikulum. Jadi saya nggak sepakat kalau vokasi itu menciptakan tukang. Itu salah besar. Yeah. Kalau pendidikan vokasi, SMK, sarjana terapan atau D2 untuk mencetak tukang, itu salah. Tetapi filosofi kita adalah mencetak calon pemimpin yang bisa nukang. Calon entrepreneur yang bisa nukang. Dia dengan passionnya, dia memang mencintai bidang itu. Sehingga apa? Kurikulum vokasi jangan hard skills. Tapi soft skills dan karakter. Hard skill itu pasti otomatis. Tapi kan sebagian besar masyarakat melihat vokasi itu pasti hard skill. Exactly. Hard skill pun juga penting. Karena kompetensi itu fungsi perkalian. Soft skills dikalikan karakter, dikalikan hard skills. Jadi kalau hard skill-nya 0, ya nggak kompeten juga. Betul. Untuk vokasi ya. Yeah. Tapi jangan sampai perkaliannya cuma hard skill doang. Iya, betul. Soft skills dan karakter itu jauh lebih powerful daripada sekedar hard skills. Kemampuan komunikasi, kemampuan leadership, kemampuan presentasi, kemampuan problem solving, critical thinking, kreativitas, digital literasi, itu soft skills. Oke. Pak Wikan, ini kalau bincang-bincang dengan Bapak kok rasanya nggak selain merasa sedang bersama Pak Dirjen juga bersama public speaker nih sepertinya. Kalau itu enggak juga. Enggak juga. Saya kan bicara di depan publik karena jabatan saja. Tapi di channel itu cukup banyak juga yang menginspirasi tentang public speaking, Pak. Itu belajar khusus atau memang punya passion juga sama seperti YouTuber tadi? Saya lebih ke storytelling ya. Saya kan saya tuh passion juga menulis cerita film. Sekarang saya baru nulis cerita film layar lebar kedua, yaitu Cinta di Ujung Senja. Itu nanti kita bikin bersama SMK Film dan Industri. Jadi saya memang passion hal-hal yang sifatnya story. Jadi mungkin dalam konteks ini saya bukan sebagai public speaking atau public speaker, tapi lebih pada storyteller saja. Oke. Tapi dari video-video yang terlihat, ya anyway, it has to do with soft skills kan. Ketika kita berbicara itu, kita tahu bagaimana memainkan intonasi, kita juga tahu bagaimana memainkan gestur gini, asal jangan gini. Iya. Itu kan juga teori public speaking. Jadi kalau kita ingin tell a story to everyone, ya anyway kita juga harus tahu dasar-dasar public speaking. Oke. Pak Wikan, ini buat mahasiswa nih kan, mereka ini generasi yang sedang tumbuh. Ya. Kira-kira nih, menurut Pak Wikan ini, arti penting public speaking bagi mereka itu seperti apa? Oke, public speaking itu somehow adalah level yang lebih konkret dari soft skills dalam konteks komunikasi, presentasi. Itu memang teori-teori atau kompetensi public speaking itu sangat take significant place. Itu artinya semua mahasiswa harus memiliki? Itu kalau bisa ya harus. Harus. Bagaimana public speaking dalam konteks menyampaikan ide, kemudian memimpin satu gerakan baik, itu butuh kemampuan public speaking untuk mendeliver message kita, mendeliver visi dan filosofi kita, value kita. Kalau kita nggak mampu menyampaikan itu ke publik, ya itu hanya akan ada berada di kepala kita dan it remains in our brain forever. Oke, Pak Wikan, berdasarkan pengalaman Bapak terkait dengan public speaking ini, kalau untuk karir Bapak di karir formal, mulai dari dosen, kemudian dirjen gitu ya, itu sumbangan keterampilan, tentu Bapak diterima pasti salah satunya karena kemampuan Bapak berkomunikasi. Mungkin kalau untuk menjudge itu kita tanya ke audiens saja ya. Saya nggak bisa menjudge diri saya, tetapi saya belajar, Mas Dian. I am still learning. Saya tetap belajar terus mengembangkan public speaking. Bagaimana saya bisa membuat storyline yang enak, konten-konten mana yang nanti ada gimmicknya, misalnya udah nonton James Bond belum? Udah nonton James Bond atau belum? Mungkin belum karena belum rilis ya. Saya James Bond.
jaga masjid dan kebun misalnya. Jadi saya memang belajar beberapa dagelan-dagelan yang bisa saya masukkan di situ. Saya juga belajar pantun untuk ice breaking audience. Pantun-pantun harus cepat ini. Misalkan Tadi sempat berpantun juga. oh iya, itu juga cepat juga buah duku buah delima, lama bana dimakan bersama. Oke. UNP selalu bikin terkesima karena rektor sampai mahasiswanya keren semua. Terima kasih. Itu kan breaking the ice gitu kan. Iya. Sehingga kalau sudah frekuensinya lebih blended, saya mentransfer apapun menjadi lebih smoothly accepted Pak Item. Jadi saya belajar. Oke. Dan kalau ditanya how much it affect atau how much it works, it does work a lot. Oke. Jadi tanpa bermaksud kita istilahnya kan kalau ditanya tadi seberapa besar, tapi yang pasti kita silakan tanya audiens. Tapi kalau ditanya apakah Bapak merasa bahwa kesuksesan Bapak sekarang salah satunya itu dipengaruhi oleh kemampuan public speaking Bapak? Saya lebih ke soft skills ya. Soft skill. Soft skills dan karakter, saya punya karakter, saya sangat mencintai vokasi dan indikator kesuksesan hidup saya adalah ketika melihat jutaan anak vokasi kelak menjadi orang baik, orang bahagia, orang sukses dan orang hebat. Oke. Itu dream yang membuat menggeret saya jauh ke depan. Instead of just public speaking competence atau kemampuan public speaking dan sebagainya, saya lebih percaya mungkin filosofi ini yang membuat saya mungkin masih dipercaya untuk ikut menggarap vokasi. Oke. Pak Wikan dan pemirsa dimanapun Anda berada, ini kita semakin lama makin terasa pengen lanjut terus ya. Nggak apa-apa, ini kita bikin 20 episode saja sekalian. Oke, Pak Wikan ini beliau kalau kita lihat dari riwayat pendidikan beliau S1 teknik. Jangan S1. Mulainya dari D3 ini. Wah, ini bener ada. Berarti tim kreatif udah cocok. D3 Department of Mechanical Engineering, kemudian lanjut ke S1, S2 ada 2 di Belanda dan di Jerman, teknik juga teknik mesin dan juga S3 teknik. Iya, teknik, lebih ke teknik. Jadi D3 S1-nya teknik mesin, S2-nya lebih ke teknik product design industri, teknik mesin juga. S3-nya teknik mesin tapi lebih ke teknik manajemen teknik lebih ke manajemen knowledge base. Manajemen knowledge base human resource di industri. Oke. Kalau kita mendengar mahasiswa teknik itu biasanya kerja, Pak. Jarang bicara. Biasanya, Pak ya, biasanya. Kalau teknik mesin itu ciri-cirinya mahasiswinya 1:2. Satu mahasiswi banding 2 angkatan. Betul kan? Ini kru pada ketawa karena dari teknik semua. Bener kan? Ada yang mesin kan di sini? Ada. Ya, mesin itu mahasiswinya 1:2. Satu mahasiswi banding 2 angkatan. 2 angkatan. Oke. Itu zaman saya. Kalau zaman sekarang sudah banyak mahasiswinya. Oke. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih dalam podcast Kaki Lima. Jadi ada bisnis. Ada sinyal nonverbalnya Pak Wikan. Jadi podcast Kaki Lima pendekar bisnis. Jadi podcast Kaki Lima pendekar bisnis. Oke. Apa ya, nggak ada. Pokoknya keren lah Kaki Lima pendekar bisnis UNP. Oke. Baik pemirsa, bincang-bincang kita dengan Dirjen Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bapak Wikan Sakarinto ST MSc PhD sudah sampai di ujung. Namun sebelum kita berpisah, sepertinya belum ingin berpisah nih Pak. Saya udah mau bikin pantun untuk perpisahan ini. Tadi saya tunda dulu pantunnya. Oke. Tapi kita masih ada closing statement. Silakan Pak. Saya selalu bilang gini ke seluruh adik-adik mahasiswa ya. Just be what you want to be, but be the best. Jadi apapun terserah. Kalian mau jadi apa? Silahkan, itu kebebasan, kemerdekaan kalian untuk menjadi apapun, untuk belajar apapun yang kalian senangi. Tapi jadilah yang terbaik. Just follow your passion. Itu, powerfulnya nggak ada yang bisa ngalahin kalau kalian belajar dengan kekuatan passion, gairah, dan bisa menciptakan visi, cita-cita di masa depan. Mau jadi apa? Mengerti mau jadi apa? Bahagia nggak bekerja pada bidang itu? Akhirnya apa?
Do what you love what you do. Oh, Bekerja aja udah bahagia, apalagi digaji. digaji. Nah, ini penting sekali. Iya. Penting sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, soft skills and karakter itu akan lebih berefek long lasting daripada sekedar hard skills. Jadi kalau mau ngejar IPK tinggi nggak apa-apa, tapi fokuslah juga pada soft skills dan karakter. Karena IPK itu nanti akan berguna ketika wawancara dunia kerja. Iya. Kalau dia diterima, IPK masuk laci. Yang bekerja sampai karirnya setinggi langit, itu soft skills dan karakter. Saya ingat Mas Menteri ketika coba mengajak kita untuk, ayo Mas Wikan, kita garap vokasi Indonesia. Kan dia kayak mau ngetes gitu ya. Iya, iya. Yang ditanya Mas Menteri apa? Mas Wikan, IPK-nya dulu berapa? Enggak. Enggak ada Mas Menteri nanya saya, IPK-nya berapa dulu Mas Wikan? Enggak. Yang ditanya adalah, Mas Wikan dulu di vokasi UGM membuat perubahan apa kendalanya, dan bagaimana perubahan itu bisa dideliver sehingga seluruh rakyat vokasi UGM itu memiliki mimpi itu bersama. Itu lebih pada soft skills dan karakter. Dan Baik. tentunya Ya, masih ada, silakan Pak. lebih keren jadi entrepreneurs daripada sekedar jadi pegawai. Terima kasih. Itu kunci dari podcast ini, Oh ya, Pak. sebenarnya kalau saya ditanya berapa bisnis yang saya bikin, saya pernah memulai 14 bisnis seumur hidup saya. 11-nya gatot. Gagal total. Ditipu dan sebagainya. Saya jualan sayur di pasar, ternak lele, ternak jangkrik, bikin percetakan. Saya pernah bikin koran online, kan gagal semua. Tapi yang jalan masih ada. Saya punya training center. Saya juga punya konten kreator masih jalan. Dan saya juga sebenarnya masih bisa jualan apartemen. Saya jualan apartemen juga waktu jadi dekan UGM. Saya jual apartemen di Jakarta, saya jual di Jogja, saya bisa ngejual 10 apartemen setahun. Yang 8 yang beli teman tenis saya semua. Untung Prof Ganefri nggak main sama saya tuh tenis. Kalau dulu udah jadi teman saya Prof Ganefri juga beli apartemen yang saya jual. Oke, ini sepertinya harus lanjut di episode kedua nih, Saya Pak. bilang sampai 100 episode saja malam ini direkam gitu ya, sehingga nanti cuma tinggal diedit. Tapi saya terima kasih Mas Dion, terima kasih pemirsa, terima kasih adik-adik mahasiswa UNP. Saya yakin you are the next leader of Indonesia. Amin. Apalagi kalau ada dosen kayak Mas Dion, ada profesor di belakangnya itu ada Prof Ganefri. Ada juga Pak Direktur. Ya, Direktur. Pak Direktur Politeknik di Padang kumpul ini. Terima kasih Baik. udah diundang di sini. Semoga podcast kelima Pendekar Bisnis UNP akan segera menjadi acara yang semakin menginspirasi Indonesia. Baik, terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda Malah saya berada. jadi pembacaranya ya. Itu tadi kita ngomong malam hari ini atau pada kesempatan ini dengan Pak Dirjen begitu santai, begitu hangat karena memang beliau punya sesuatu yang barangkali bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagaimana kita menghangatkan suasana. Tapi saya belum cerita kalau saya pernah ditolak 10 cewek ya. Ada semua itu di Facebook saya. Episode nanti, Pak. Oke, demikian podcast kita kali ini. Sebagai barangkali buah yang bisa kita petik adalah hard skill itu penting. Ya. Tapi jangan lupa soft skill dan karakter last forever. Oke. Soft skill dan karakter will last forever. Baik. Sampai jumpa. Terima kasih. Saya mau pantun nggak boleh? Oh iya. Udah ada pantun kedua ya? Saya punya banyak pantun. Oke. Baik. Pemirsa, kita tunda dulu menutupnya setelah pantun dari Pak Dirjen. Kalau gitu pagi makan nasi, malam minum susu. Cakepnya Cakepnya mana? Cakep gitu dong. Cakep. Mana gitu. nih? Oke, diulang Pak Dirjen. Diulang. Pagi makan nasi, malam minum susu. Cakep. UNP membangun vokasi untuk Indonesia maju. Oke. Masih ada? Masih ada. Oke, silakan. Cantinian, istri terkasih. Cukup sekian, terima kasih. Baik, terima Masih ada kasih. lagi, masih ada. Masih ada. Oh, nggak usah ada. Ini lama-lama jadi acara pantun ini. Baik. Pemirsa, sampai yakin sudah habis, Pak? Masih ada. Ateng bawa kayu. Thank you. Thank you. Oke, luar biasa pada episode kali ini Pak Dirjen Pendidikan Vokasi, Pak Wikan Sakarinto telah bersama kita. Barangkali ini melebihi durasi yang biasa, tapi saya yakin Anda yang menonton episode ini tidak akan rugi menyaksikan pesan-pesan berharga dari seorang Dirjen kita Bapak Wikan Sakarinto. Terima kasih Pak atas nama UNP. Terima kasih Mas Dion. Mudah-mudahan. Terima kasih ratusan kru di sini. Iya.
Terima kasih. Terima Oke, kasih. sampai jumpa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.